Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu. Sehat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ada yang mau memimpin doa? Ibu. Oke, silakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih, Bu. Sebelum kita mulai, Ibu akan presentasi terlebih dahulu. Indah, Iya, Bu. Bu, Hadir, Bu. Desi, Hadir, Bu. Pipin, Hadir, Bu. Alfa. Hadir, Bu. Oke, hari ini ada semua ya? Iya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai konsep dasar dari ilmu ekonomi. Ada yang tahu konsep dasar ilmu ekonomi itu apa? Belum pada tahu ya? Belum, Oke, Bu. sebelum kita lanjut, Ibu akan bagikan modul terlebih dahulu. Bisa kalian sambil baca, nanti sambil Ibu jelaskan. Oke, udah dapat semua ya? Sudah, Bu. Nah, indikator yang akan kita capai, yang pertama ada mendeskripsikan pengertian ilmu ekonomi, yang kedua mendeskripsikan prinsip ekonomi, yang ketiga mendeskripsikan motif ekonomi, dan yang keempat mendeskripsikan pembagian ilmu ekonomi. Nah, tujuan dari kita mempelajari materi hari ini nantinya diharapkan kalian semua dapat memahami seluruh konsep dasar ilmu ekonomi yang nantinya dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama, ekonomi. Apa itu ekonomi? Ada yang udah tahu? Jadi, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomi, terdiri atas kata oikos yang artinya rumah tangga dan nomos yang artinya aturan. Jadi ekonomi itu mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Yang kedua ada ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi, perbedaan ekonomi dan ilmu ekonomi itu, kalau ekonomi itu lebih mempelajari bagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhannya, sedangkan ilmu ekonomi bagaimana usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian ada prinsip ekonomi. Bisa Mas Towo dibacakan? Prinsip ekonomi, dengan pengorbanan tertentu ingin memperoleh hasil sebesar-besarnya dan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Oke, jadi prinsip ekonomi itu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya, dia ingin memperoleh hasil yang sebesar-besarnya, seperti itu. Oke, lalu ada motif ekonomi. Motif ekonomi itu dibagi menjadi dua, ada motif intrinsik dan motif ekstrinsik. Kalau motif intrinsik itu motif yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan motif ekstrinsik itu motif yang berasal dari luar diri sendiri. Ada yang bisa memberikan contoh motif intrinsik dan ekstrinsik? Bu, Ya, Desi. yang motif intrinsik itu anak membantu korban banjir karena munculnya rasa simpati di dalam hatinya. Sedangkan yang contoh motif ekstrinsik itu Ali menabung uangnya di bank karena semua teman-teman yang di kelasnya melakukan hal yang sama. Oke, betul ya. Jadi yang dicontohkan Desi tadi, motif intrinsik itu Ani ingin membantu korban banjir karena adanya dorongan dari dalam hati Ani karena merasa kasihan terhadap korban banjir yang ada, seperti itu. Sedangkan yang motif ekstrinsik itu motif yang berasal dari luar. Contohnya tadi, Ali ingin menabung karena adanya teman-teman yang
ingin menabung juga. Jadi adanya dorongan dari luar yang membuat Ali tergerak untuk ikut menabung. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada motif 3 pelaku ekonomi. Jadi pelaku ekonomi itu ada 3, ada produsen, konsumen, dan distributor. Untuk motif yang produsen, ada yang tahu? Mungkin Pipin? Memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kalau yang konsumen? Saya Bu, Ya. untuk memenuhi kebutuhan dan mencari kepuasan optimal Bu. Oke, betul. Kemudian yang distributor? Ya. Menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Oke, jadi motif ekonomi produsen itu karena dia sebagai produsen, jadinya ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan motif ekonomi konsumen, dia lebih untuk kepuasan dirinya sendiri. Sedangkan distributor itu penyalur antara produsen ke konsumen. Seperti itu. Kok pada diam aja ya ini? Pada ngantuk kok? Lapar Bu. Oh, belum ada makan? Belum Bu. Oke, jadi biar kalian yang ngantuk, kita main games dulu ya. Gamesnya itu kelipatan. Ada yang tahu games kelipatan? Belum Bu. Games kelipatan itu, jadi nanti kita berhitung, misalnya kelipatan 2, dihitung mulai 1, ketika bilang 2 diganti dengan door. Gitu. Paham? Kita coba ya. Iya. Kelipatan 2, mulai dari Indah. 2. 1, 1, Dor. 3. 1, 5. Gitu ya. Paham? Sekarang kelipatan 3. Apa? 1. 2. 4, 5. Dor. 7. Oke, udah paham? Paham. Oke. Kita mulai gamesnya ya. Nanti kalau misalnya ada yang salah, kita jawab pertanyaan. Mengerti? Ngerti. Oke. Kita mulai kelipatan 5. Mulai dari Pipin. 1. Kok main dari Pipin Bu? Iya, itu kan kalian dong. Oke. Gimana? Galak ya. Fokus ya. Oke, mulai ya. Kelipatan 4. 1, 2. 3. 5, 6, 7. Dor. 9, 10, 11. 12. Oke, apa salah ya? Coba ada berapa motif ekonomi? Motif ekonomi itu ada ini Bu. Ada 5. berapa motif? 3. Ada berapa motif ekonomi? Motif ekonomi ada 2 Bu. Motif apa? Oh, ini motif intrinsik sama motif ekstrinsik Bu. Kalau intrinsik itu apa? Motif yang berasal dari dalam diri sendiri. Kalau ekstrinsik? Motif yang berasal dari luar. Oke, betul ya. Ada 2. Kita mulai lagi. Kelipatan 2. 1, 2, 3. Gol. 5, 2, Dor. 9. ya. 10. Oke, jadi salah ya. Pengertian ekonomi itu apa? Ekonomi itu mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Tuh, sekali lagi ya gamesnya. Kelipatan 3, 2, Dor. 4. 5. 7, 8. Dor. 10. 11. 13. Sama dong. Sekarang pertanyaannya berapa
berasal dari mana ekonomi? Ekonomi berasal dari bahasa mana? Dari bahasa Yunani, Bu. Yang artinya? Oikos nomos. Oke, betul. Nah, kita lanjut ya. Sekarang, pembagian ilmu ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ekonomi terapan, yang kedua ada ekonomi teori, yang ketiga ada ekonomi deskriptif. Nah, dalam ekonomi teori ini masih dibagi lagi menjadi 2. Ada mikro dan ada makro. Nah, untuk kegiatan selanjutnya itu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok yang nantinya kalian akan membahas masing-masing dari pembagian ilmu ekonomi ini, gitu ya, paham? Ibu baginya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke? Ibu bagikan dulu lembarnya. Oke, jadi kelompok 1 itu nanti membahas ekonomi terapan, kelompok 2 ekonomi teori, dan yang ketiga, kelompok 3 membahas ekonomi deskriptif. Ibu beri waktu kalian 5 menit untuk berdiskusi. Nanti setelah kalian berdiskusi, setiap kelompok ada yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Bu. Oke, bisa dimulai ya. Bisa, Bu. Silakan. Itu apa namanya? Aktif, bukannya di sini. Aku di sini.
Belum ada. Ada kelompok yang kesulitan? Saya Bu. Ini Bu, susah benar Bu. Jadi ekonomi terapan itu seperti apa dan bagaimana untuk diimplikasikan ke kehidupan nyata itu kita masih susah Bu. Ya begini. Oh, kan kalian bisa berdiskusi dulu. Nanti hasilnya bisa dipresentasikan, lalu kita bahas bersama. Oke? Oke Bu. Ada lagi? Waktunya 2 menit lagi ya. Ibu. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Oke, sekarang tiap kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Mau dari kelompok berapa dulu nih? 3 Bu. Mau dari kelompok berapa? Kelompok 2? Ya Bu. Ya Bu, nomor 2. Oke, silakan. Di sini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 2 mengenai ekonomi teori. Nah, ekonomi teori itu merupakan kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Oke. Nah, ekonomi teori dibagi menjadi 2, yang pertama mikro dan makro. Nah, yang mikro itu mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Secara khusus, ekonomi mikro mempelajari bagian-bagian seperti perilaku konsumen dan perusahaan dan penentuan harga pasar untuk satu jenis barang tertentu, serta kualitas faktor input barang dan jasa, contoh perilaku konsumen dan produsen, permintaan, penawaran dan biaya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan makro. Nah, ekonomi makro mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memahami berbagai peristiwa ekonomi dan merumuskan serta memperbaiki kebijakan ekonomi. Hal ini diteliti dalam ekonomi makro, meliputi fenomena ekonomi yang luas, seperti contohnya pendapatan, inflasi, pengangguran, dan kebijakan moneter. Dari kelompok 2, sekian dan terima kasih. Terima kasih buat kelompok 2. Ibu. Gilirannya mau kelompok berapa? Kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai ekonomi terapan.
Ekonomi terapan yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang merupakan penerapan ilmu ekonomi teori yang menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi yang timbul dalam suatu perekonomian. Contohnya, menggunakan teori ekonomi, pengukuran, dan metode analisis statistik. Sekian dari kelompok 1, terima kasih. Kelompok 1, kemudian yang terakhir kelompok 3. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang ekonomi deskriptif. Jadi, ekonomi deskriptif itu ilmu ekonomi yang akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan berbagai kenyataan serta fenomena yang terjadi. Nah, lewat ilmu ekonomi deskriptif, kita dapat melakukan analisis untuk menggambarkan kondisi sebenarnya atau fakta yang terjadi di dalam kegiatan perekonomian. Untuk mendapatkan gambaran yang valid, maka data yang diperoleh tentang kenyataan atau fakta ini harus disusun secara sistematis. Nah, contoh dari ilmu ekonomi ini adalah krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Oke. Hasil untuk kelompok 3. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tadi ada ekonomi terapan. Ekonomi terapan yaitu bagian dari ilmu ekonomi yang merupakan penerapan dari ilmu ekonomi teori. Jadi teori ekonomi terapan ini nanti penerapannya dari ilmu ekonomi teori. Kemudian yang kedua ada ekonomi teori. Nah, ekonomi teori merupakan kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kebijakan ekonomi. Jadi ekonomi teori ini sekumpulan asas untuk digunakan dalam menerapkan kebijakan ekonomi, seperti itu. Nah, ekonomi teori ini dibagi menjadi dua. Ada ekonomi mikro dan ada ekonomi makro. Ekonomi mikro ini dia hanya mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Jadi kalau ekonomi mikro ini dia hanya mempelajari kegiatan ekonomi dalam lingkup yang kecil saja. Sedangkan ekonomi makro itu mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Tujuannya ekonomi makro memahami berbagai peristiwa ekonomi dan merumuskan serta memperbaiki kebijakan ekonomi. Jadi kalau ekonomi mikro ini tadi dia lingkupnya hanya kecil, sedangkan ekonomi makro dia lingkupnya luas gitu. Kemudian yang terakhir ada ekonomi deskriptif. Ekonomi deskriptif itu akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan berbagai kenyataan serta fenomena yang terjadi. Ekonomi deskriptif ini adanya kejadian atau peristiwa yang nyata yang terjadi dalam sistem perekonomian. Makanya tadi kelompok 3 menyebutkan contohnya itu ada krisis moneter di tahun 98. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan review materi tentang hari ini. Apa pengertian dari ekonomi? Ya, apa? Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, Bu. Itu yang ilmu ekonomi. Iya. Kalau yang ekonomi? Kalau yang ekonomi itu ini, Bu. Ekonomi mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya, Bu. Dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi Iya. perbedaan ekonomi dan ilmu ekonomi. Kalau ekonomi itu dia mempelajari kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
Sedangkan ilmu ekonomi itu mempelajari bagaimana usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Kemudian ada prinsip ekonomi. Apa prinsip ekonomi? Bu, Ya, Rizky. prinsip ekonomi itu adalah dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya dan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu. Oke, betul ya. Jadi prinsip ekonomi itu pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil besar-besarnya. Kemudian ada motif ekonomi. Ada berapa motif ekonomi? Ada dua. Dua, tiga. Apa aja? Intrinsik Oke, kalau intrinsik itu motif ya dari dalam diri. Diri. Kalau ekstrinsik Dari luar dulu. dari luar. Kemudian motif tiga pelaku ekonomi, ada berapa pelaku ekonomi? Tiga. Apa aja? Produsen, konsumen, distributor. Oke. Kalau yang motif produsen, Memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, kalau yang motif ekonomi konsumen, memenuhi kebutuhan dan mencari kepuasan optimal, kemudian motif ekonomi distributor, menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Oke, betul. Kemudian pembagian ilmu ekonomi ada berapa? ketiga Ada. Ada apa aja? Terapan, ekonomi teori, ekonomi deskriptif. Kemudian ekonomi terapan. Apa itu yang ekonomi terapan? bagian dari ilmu ekonomi yang merupakan penerapan ilmu ekonomi teori. Oke, betul. Kalau yang ekonomi teori, Kumpulan asas atau hukum ekonomi yang digunakan sebagai dasar, Bu. untuk melaksanakan kebijakan Ekonomi. Kemudian kalau ekonomi mikro itu mempelajari lingkup yang Kecil. kecil. Kalau yang makro yang besar. Oke, kalau ilmu ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi yang memberikan deskripsi terhadap data yang menggambarkan berbagai kenyataan tentang fenomena yang terjadi. oke, betul semua. Kita beri Nah, karena kalian sudah bisa bekerja sama dengan baik, Ibu akan memberikan ini. Mantap. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sudah dapat semua ya? Oke, sebelum menutup pembelajaran hari ini, bagaimana materi dan pembelajaran hari ini? Materinya materinya susah apa mudah? Mudah, Bu. Oke, mudah ya. Oke, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Ada yang memimpin doa? Bu, Oke, silakan. marilah kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan atensi dari kalian semua. Tetap menjaga kesehatan. Sampai bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan selamat pagi. Pagi.